guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Rizky, di YouTube channel aku, Rizky Ratnasari. Ya, buat kalian yang udah ngeklik video ini, makasih banget. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, terus di share ke semua sosial media yang kalian punya ya. Oke, di video kali ini aku mau bahas soal cara kerja di luar negeri. Topik ini menarik banget karena udah banyak banget yang nanyain ke DM aku. So di video kali ini aku bakal kasih option celah yang bisa membawa kalian tinggal di luar negeri atau kerja di luar negeri, dan ini legal. Oke, yang pertama buat kalian yang belum tahu, aku bisa tinggal di Belanda itu karena sebelumnya itu aku jadi au pair selama 1 tahun. Jadi au pair itu adalah program pertukaran budaya. Jadi kalian bakal tinggal sama keluarga lokal setempat selama maksimal 1 tahun dan kalian dapat pocket money. Pocket money-nya berapa duit? Ini tergantung dari negara yang kalian tuju. Nah, kalau aku sendiri kayak di Belanda itu pocket money-nya, kalau yang aku terima itu 300 euro. Tapi itu belum termasuk uang lembur, let's say, atau extra hour aku. Jadi kalau di total itu dalam sebulan, kalau untuk aku ya, ini pengalaman aku, rata-rata aku dapet paling kecil itu 480 euro, terus paling besar itu aku dapat 535 euro sekian per bulan. Bahkan aku pernah dapat 570 euro sebulan. Jadi itu lumayan, udah 9 juta lebih gitu. Dan kalian itu nggak perlu bayar sewa tempat tinggal. Terus asuransi itu udah dibayarin sama host family kalian. Terus makan juga di provide sama host family kalian. Mungkin yang gak di provide itu hanya kayak transportasi, tapi nggak semua ya. Karena gue dengar ada beberapa au pair tuh yang transportasinya itu dia di provide. Jadi mereka dapat card, kalau di Belanda sendiri namanya OV card. Itu dapat dikasih sama host family-nya buat traveling pakai transportasi umum selama sebulan gitu, dia di provide. Lumayan kan? Terus jadi au pair ini ada usia maksimumnya ya. Kalau di Belanda sendiri maksimal itu 30 tahun dan kebanyakan itu rata-rata emang maksimal 30 tahun. So buat kalian yang belum berusia 30 tahun, kalian wajib banget coba program ini karena ini programnya seru, asik, menantang. Terus apa ya, aku suka banget dan aku senang banget. Aku juga ngerasa beruntung aku dapet host family yang baik banget, karena emang aku denger banyak dari di luar sana yang dapat pengalaman yang kurang baik atau kurang mengenakan jadi au pair, dan aku alhamdulillah termasuk yang beruntung. Dan kalau kalian mau ikut program ini, yang kunci utamanya itu adalah syaratnya kalian harus bisa bahasa Inggris lah minimal. Terus kalian harus suka sama anak kecil, karena ini program pertukaran budaya ini tuh kalian nanti bakal tinggal sama keluarga lokal setempat, dan terus nanti kamu itu bakal gimana ya, dibilang jadi pengasuh nggak pengasuh juga, dibilang jadi neni nggak kayak neni juga. Terus jadi kalau host family aku waktu itu mau nge-hire au pair itu emang dia karena pengen ada yang ngejagain anak-anaknya, jadi nggak 24 jam ya. Karena rata-rata kalau host family yang nge-hire au pair itu, mereka tuh pada sibuk, nggak ada waktu main sama anak-anaknya. Jadi kerjaan kita ya kebanyakan main aja sama anak-anaknya gitu. Itu yang gue alamin ya. Nah terus ini yang kedua, pekerjaan ini bisa membawa kalian kerja ke luar negeri juga, dan ini legal. Nah buat kalian yang berduit ya, ini buat kalian yang berduit. Kenapa gue bilang berduit? Karena buat ikut program ini tuh lumayan banget modalnya. Jadi waktu itu tuh gue pengen banget ikut program ini, tapi gue nggak punya duit. Maksudnya gue punya duit tapi gue nggak cukup. Makanya gue memutuskan buat ikut au pair dulu. Itu plannya waktu itu gue. Jadi ikut au pair, kumpulin duit dulu sambil ya jalan-jalan, liburan dulu. Terus udah kumpul, baru gue setelah program au pair gue ini berakhir, gue mau ikut program ini tadinya. Jadi program ini adalah Working Holiday Visa. Jadi Working Holiday Visa ini adalah kalian buat anak muda yang berumur 18 sampai 31 tahun dan kalian maksimal pendidikannya itu setara D3 atau minimal semester 5.
kalian bisa banget ikut program ini. Kalian bisa kerja di Australia legal ya, tenang, ini legal. Dan kalian itu dibayar upah pekerja sesuai upah di sana gitu. Jadi misalnya rate-nya rata-rata berapa ya sekarang? I don't know, maybe like $18, $19, $17, itu tergantung ya pekerjaannya apa aja. Nah, kamu dapat rate sesuai pekerja di sana gitu. Jadi bukan di bawah standar dari upah rate minimum gitu. Jadi ini kalian buat anak muda, kalian wajib ikut program ini. Tapi ini emang butuh duit banyak ya. Kenapa gue bilang butuh duit banyak? Karena pertama, kalian itu butuh uang $5.000 Australia, which is itu banyak banget. Terus belum lagi kalian harus tes bahasa Inggris. Ini banyak banget. Tadi videonya nanti nih buat yang pekerjaan-pekerjaan yang gue bahas ini bakal gue buat lagi video khususnya satu-satu, oke? Jadi ini gue jelasin secara general aja. Jadi buat kalian anak muda 18-31 tahun yang punya banyak duit, kalian bisa ikut program Working Holiday Visa ke Australia, ini legal. Kalian bisa kerja di Australia, bisa liburan juga. Bahkan kalian bisa extend di sana sampai beberapa tahun, 2 tahun maksimal setahu gue. Itu harus kerja farm 88 hari kalau nggak salah. Nanti videonya gue bikin. Ya, itu aja. Terus yang ketiga, ini yang namanya Ausbildung. Jadi Ausbildung itu adalah program ini seperti program magang sebenarnya. Jadi buat kalian yang tertarik banget sama negara Jerman dan kalian pengen kerja di Jerman, kalian bisa nyoba program ini. Tapi buat ikut program ini kalian harus sekolah bahasa dulu atau punya sertifikat bahasa minimal B1. Jadi kalian bakal sekolah istilahnya di Jerman. Jadi sekolahnya ini sambil gimana ya, kayak sekolah juga, magang juga gitu. Jadi lumayan buat nambah ilmu. Dan ini otomatis butuh duit juga. Gue bakal jelasin video soal Ausbildung ini di videonya nanti satu-satu. Ini buat kalian, wajib banget ikut ini. Dan program Ausbildung ini tuh nggak ada batas usia maksimumnya. Jadi kalau kalian punya duit buat sekolah bahasa di Jakarta, di sekolah bahasa Jerman, kalian bisa banget ikut ini. Ini programnya menarik banget, jadi kalian wajib ikut. Nah, terus ini yang terakhir ya. Program yang terakhir ini adalah sebelumnya gue pernah nyoba sebelumnya. Jadi waktu itu gue mesti tinggal di Jakarta, gue ikut program ini. Ini adalah local staff KBRI. Jadi waktu itu gue ngelamar local staff KBRI. Terus tesnya ini panjang banget, tesnya ini di Kemenlu. Jadi local staff KBRI itu adalah kalian itu pegawai staf lokal dari Indonesia yang dipekerjakan ke konsulat Republik Indonesia di negara-negara perwakilan. Misalnya lagi ada butuh lowongan di Australia, nah kalian ntar bakal tinggal deh tuh di Australia, dikirim deh tuh ke Australia. Nah cuman maksimalnya emang 2 tahun rata-rata. Tapi program ini wajib dicoba dan ini gak ada batas usia maksimumnya. Cuman kalau masalah batas pendidikan ada, ini batas pendidikan D3 setahu gue. Jadi buat kalian yang punya atau yang punya cita-cita pengen banget kerja di luar negeri dan pengen jadi kerja di konsulat gitu, let's say, kalian wajib banget coba pekerjaan ini. Ini tuh lowongannya dibukanya biasanya setahun 2 kali. Nanti gue bakal bahas video ini satu-satu. Ini gue ceritain secara general aja. Jadi waktu itu gue pernah ngelamar. Ini prosesnya panjang. Pertama itu gue dites perihal pengetahuan umum dulu di mana, di Kemenlu. Terus setelah itu lulus tahap pertama, ada tes lanjutan dan itu tesnya lumayan panjang sampai 5 atau 6 gitu, gue lupa. Nah pas di tes terakhir ya, di tes terakhir waktu gue interview dengan perwakilan KBRI dari negara yang gue pengen, waktu itu gue pilihnya Perth, Australia. Gue gak terima, jadi gue gak dapet kabar kalau itu udah tes terakhir dan gue kayak kesel banget. Itu gue kayak sedih, galau, abis kayak nggak terima gitu. Gue kesel banget karena gue tuh bener-bener kayak berjuang, gue belajar
belajar nggak sih? Belajar lah ya, waktu itu gue lumayan kayak buka-buka buku lagi buat ikut seleksi tes ini. Ya, ini tuh wajib, nggak wajib sih, jadi kalau emang kalian mau coba, kalian bisa coba ini, silakan. Jadi kalian itu bakal dipekerjakan di negara-negara, di perwakilan KBRI di negara-negara tertentu. Misalnya yang lagi buka lowongan tuh kayak misalnya lagi Rusia, terus Jepang, terus Australia. Nah itu nanti bakal diseleksi gitu. Nah tapi untuk negara-negara kayak Jepang, kayak Korea, kayak Rusia, biasanya mereka itu juga nyeleksi orang-orang yang sudah memiliki pengalaman bahasa di bidang itu. Jadi kalau kalian misalnya punya kemampuan berbahasa Rusia, kalian wajib coba ini, karena apa ya, lumayan kan, kalian bisa kerja di luar negeri, di konsulat gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu? Tapi yang nggak enaknya adalah gue tuh saat tes ini tuh gue kayak di PHP-in gitu loh. Jadi kalau gue diterima nggak diterima tuh nggak ada kabar, nggak ada apa sih, nggak ada. Pokoknya kesel banget deh, gue nunggu sekian bulan bersama teman-teman gue yang lain. Jadi waktu itu seleksinya tuh ribuan orang mengerucut sampai tinggal 90-an orang, dan itu gue nggak terima. Itu kayak kesel banget nggak sih lo? Kesel nggak? Kesel kan? Gue aja kesel sampai sekarang tuh, gue kalau inget itu gue masih kesel banget. Tapi ya udahlah, itu jadi kayak buat pelajaran hidup gue. Jadi waktu gue gagal di local staff KBRI itu, thanks banget adek gue itu selalu ngingetin gue, kalau lu nggak diterima itu bukan berarti lu bego, berarti emang belum rezeki lu aja di situ. Karena emang itu udah kayak kepengenan gue aja. Jadi emang gara-gara gitu gue lagi menjalani hubungan gue sama orang Australia, terus gue memutuskan kayak, ayo udah nih ada yang ke Perth, ya udah gue ke Perth aja gitu. Padahal mantan gue itu juga tinggalnya nggak di situ, dia tinggalnya juga di Melbourne, dan dia juga nggak lagi di Melbourne, tapi dia lagi kerja di Taiwan. Jadi ya ribet kan lo, ya pokoknya gitu deh. Nah itu aja pekerjaan-pekerjaan yang bisa membawa kalian untuk kerja di luar negeri. Kalian wajib coba atau browsing setelah nonton video ini, dan nextnya setelah video ini tayang, gue bakal bahas perihal pekerjaan-pekerjaan ini satu-satu. Cuma kalau yang au pair udah nggak bakal gue bahas ya, karena sebelumnya udah gue bahas. Jadi nanti gue bakal bahas yang working holiday visa, terus Ausbildung, sama local staff KBRI ya. Oke, buat kalian yang udah nonton videonya, makasih banget. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share. Terus selalu support channel aku biar aku bisa ngasih informasi yang informatif buat kalian. Oke, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah!